Shalom, puji Tuhan. Selamat ulang tahun GBI Amazing Grace. Tidak terasa kita udah ulang tahun yang ke-6, puji Tuhan. Tahu kita udah bukan balita lagi ya. Kalau kemarin kita masih balita, tapi hari ini kita udah usia 6 tahun. Dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan yang sama terus akan bersama dengan kita. Amin. Nah, hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat kita di hari yang spesial ini. Dan Tuhan taruh di hati saya untuk kita belajar, dan saya mengambil judul See the Unseen, melihat yang tidak terlihat. See the Unseen, melihat yang tidak terlihat. Nah, sebagai manusia, kita ini cenderung untuk sadar dan cenderung untuk melihat apa-apa yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, apalagi dalam masa krisis, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, terlalu banyak hal, terlalu banyak masalah, terlalu banyak krisis yang kelihatan begitu nyata terjadi di hadapan kita. Dan ini menjadi masalah terbesar kita. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kenapa ini menjadi masalah terbesar? Karena kesadaran kita hari-hari ini iblis mau buat supaya kita terjebak, terperangkap kepada hal-hal yang terlihat saja. Terlihat oleh mata jasmani kita. Kita hanya melihat dunia materi, dunia yang terlihat. Dan krisis yang hebat ini yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, seringkali membuat kita orang percaya, anak-anak Tuhan, menjadi tidak sadar, menjadi lupa bahwa ada dimensi lain, bahwa ada dunia lain, yaitu dunia yang tidak terlihat oleh mata, dunia yang kasat mata, yang Tuhan mau kita juga bisa masuk dan bisa melihat dimensi itu. Karena kalau kita bisa menyadarinya dan bisa melihat dimensi yang Tuhan sediakan, kita akan terkejut, saudara, bahwa ternyata ada banyak perkara yang hebat, amin, yang akan menolong kita untuk mengatasi yang kelihatan oleh mata jasmani kita saat ini. Tuhan sebenarnya sediakan perkara yang hebat, kekuatan yang dahsyat, yang ketika kita bisa terobos lihat, itu menjadi kekuatan yang bisa kita jalani untuk menyelesaikan masalah yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Jadi kita harus sadari bahwa sebagai orang percaya, yaitu kita harus sadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang dunia fisik, tidak hanya tentang dunia materi yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba. Tidak terbatas pada itu. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa ada dimensi lain atau dunia lain yang tidak kelihatan oleh mata kita, yang dengan pertolongan Roh Kudus dan lewat hubungan intim dengan Tuhan, maka kita bisa masuk, menerobos, melihat, mengalami, dan mengambil apa yang sebenarnya Tuhan sediakan. Amin. Ini dahsyat. Kalau kita bisa masuk ke sana, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi seringkali kesadaran kita hanya terbatas pada apa yang terlihat. Ini problem. Makanya hari-hari ini yang kita sadari, yang membuat kita semakin takut, yang membuat kita semakin khawatir, adalah krisis yang kelihatan oleh mata. Krisis pandemi COVID-19 yang memang kelihatan oleh mata dan kita lihat sendiri begitu hebat. Dan kita menjadi lebih sadar akan penyakit, sebab penyakit terlihat. Kita menjadi lebih sadar akan ancaman-ancaman, kesulitan-kesulitan ekonomi, apapun itu, karena itu terlihat. Dan dengan demikian kita ini menjadi sulit dan semakin sulit untuk bisa melihat dan menyadari yang tidak kelihatan. Kita jadi semakin sepertinya kita hanya lihat oleh mata jasmani dan kita makin terpuruk. Kenapa? Apa itu yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat itu yang Tuhan sediakan seperti penyertaan Tuhan, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan,
perlindungan Tuhan itu nyata. Harusnya kita bisa masuk ke sana dan kita bisa mengalaminya. Tapi faktanya banyak anak Tuhan, orang percaya, hari ini sulit sadar dan sulit percaya akan hal itu. Apalagi ketika kita gereja Tuhan, GBI Amazing Grace, bicaranya kerajaan surga, bicaranya Yerusalem baru, bicaranya langit baru, bumi baru. Wah, kayaknya makin jauh. Pak, bahas yang kelihatan mata aja, Pak. Bagaimana meresponi yang krisis ini? Bapak bicaranya terlalu jauh, kerajaan surga, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Jadi mereka mengharapkan adalah bagaimana selesaikan masalah yang kelihatan. Padahal Tuhan mau kita masuk untuk meraih janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang memang semuanya gak kelihatan. Karena apa menjadi sulit? Karena semua itu tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Itulah sebabnya kita menjadi gampang takut. Ujungnya kemudian jadi kecewa, khawatir, dan yang mengerikan menjadi putus asa. Kita bukan lagi orang yang berserah, dan tanpa sadar kita menjadi orang yang pasrah. Padahal itu dua hal yang berbeda sekali. Karena kita sadarnya adalah akan hal-hal yang terlihat oleh mata jasmani kita. Kesadaran kita sepertinya saat ini diblok oleh itu. Sementara yang tidak terlihat oleh mata, kita sulit untuk menyadarinya. Apalagi percaya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menyatakan bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk bisa menyadari akan adanya dimensi atau dunia yang tidak kelihatan mata. Kita harus, karena Paulus bilang ini kalau kita nggak sadar dan kita nggak bisa masuk menerobos, kita akan terpuruk. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita mau buka 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Nah, Rasul Paulus ini mau menjelaskan bahwa kalau kita bisa melihat dan kita bisa mengaktifkan mata rohani kita, kita akan melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Kalau kita bisa menggunakan mata rohani kita, kita bisa menggunakan mata iman kita, dan kita akan menjadi percaya bahwa keberadaannya itu begitu nyata, begitu real, senyata dengan hal-hal yang kelihatan oleh mata jasmani kita, ya, yang tidak kelihatan kita bisa sadari, kita bisa percaya, dan kita bisa melihat sepertinya itu seril dengan yang kelihatan oleh mata jasmani. Maka Paulus bilang, sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup real kita. Yang tidak kelihatan kita bisa tarik, dan itu menjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan real kita. Amin. Nah, sebelum saya mau baca ayat yang tadi, ya, yang 2 Korintus 4, saya mau sampaikan ini dulu. Kita harus sadari bahwa ada hal-hal yang sekalipun nggak kelihatan oleh mata kita, tapi itu eksis, tapi itu ada, dan kita rasakan dia hadir. Ya, kita harus sadari bahwa sekalipun tidak terlihat oleh mata jasmani kita, dia eksis, dan kita percaya, dan dia hadir. Contohnya yang sederhana, angin. Kita nggak bisa lihat angin, bentuknya seperti apa. Tapi kita semua tahu angin itu ada. Di dunia kesehatan, ya, atau dunia fisika, biologi, pendidikan, ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata, tapi dia ada, dan kita rasakan dampaknya dari kehadiran dia. Contohnya, molekul, atom, sel tubuh, itu semua nggak kelihatan, dan kita tahu itu eksis. Dan itu penting, termasuk bakteri, termasuk virus corona ini, yang sedang mewabah ini. Kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Hanya segelintir orang di dunia ini yang pernah lihat virus itu. Tapi dia eksis, dia ada, dan kita yakin, kita percaya. Bahkan seluruh dunia hari ini ketakutan
dengan hadirnya virus yang gak kelihatan itu. Atau contoh lain, gelombang wifi. Nah, gelombang wifi kan gak kelihatan oleh mata. Seperti apa bentuknya gelombang wifi, tapi dia ada, dia eksis. Dan kita tahu hanya karena adanya gelombang wifi, gadget kita, laptop kita, iPad kita bisa terhubung. Sehingga kita bisa pakai aplikasi Zoom, bisa terhubung dengan sumber informasi. Tapi gelombang wifi nggak kelihatan. Makanya kita ini hari ini sebenarnya hidup manusia yang ada di dunia ini justru lebih bergantung, justru sangat bergantung pada apa yang nggak kelihatan mata. Ya kan? Begitu banyak hal yang tidak kelihatan mata dan kita tergantung dengan itu. Nah, Tuhan mau kita sebagai orang percaya juga bisa menggunakan mata rohani kita untuk melihat hal yang tidak kelihatan yang Tuhan sediakan. Kalau kita yakin dengan hal yang nggak kelihatan, kita tahu dia eksis dan dia berdampak dalam hidup kita, kenapa kita nggak bisa percaya bahwa Tuhan sediakan juga yang tidak kelihatan oleh mata, tapi dia eksis dan hidup kita tergantung oleh itu. Amin. Nah, sekali lagi hari-hari ini, karena krisis, karena pandemi, banyak orang percaya anak Tuhan sulit sekali menyadari dan percaya bahwa Tuhan itu eksis. Tuhan itu real. Janji Tuhan itu real. Penyertaan perlindungannya itu real. Bahkan dia berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Hidup kita bukan tergantung dari seberapa kita jaga diri kita supaya kita selamat dari COVID, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan yang melindungi kita, yang menutup bungkus kita. Amin. Nah, ini yang Paulus mau bilang sebenarnya. Nah, sekarang kita buka 2 Korintus 4 ayat 16. Ini adalah kesaksian Paulus dari pengalaman pribadinya dia, di mana dia mengalami krisis, dia alami tekanan yang begitu hebat, tapi dia tidak menjadi tawar hati. Dia tetap semangat, dia tetap berjuang sampai dia finishing well. Ini kesaksian dia. 2 Korintus 4 ayat 16 kita baca. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, ini goalnya, tujuannya. Inilah tujuan Tuhan. Kalau kita bisa melihat dengan mata rohani kita, maka kita bisa menghadapi semua tantangan yang kelihatan oleh mata jasmani kita, dan kita tidak menjadi tawar hati. Kita tidak menjadi tawar hati. Ayatnya kemudian bilang, tetapi meskipun manusia lahiriah kita, manusia lahiriah ini manusia jasmani yang kelihatan semakin merosot. Jadi yang kelihatan oleh mata, segala yang jasmani, faktanya adalah makin merosot, makin melemah. Apa yang makin melemah? Baik mungkin itu tubuhnya, fisiknya, atau mungkin ekonominya, keuangannya, pendapatannya, bahkan keamanannya, semua kelihatan makin merosot. Itu yang kelihatan. Kemudian Paulus bilang apa? Namun manusia batinia kami, manusia batinia ini yang tidak kelihatan, saudara. Manusia rohani kami, dia bilang, dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Artinya Paulus mau bilang, di tengah kemerosotan yang kelihatan oleh mata jasmani, orang bisa lihat loh Paulus. Nanti kita lihat apa yang dialami. Orang bisa lihat dia sedang merosot, dia sedang rusak fisiknya, dia sedang terpuruk ekonominya. Justru karena di tengah kemerosotan yang kelihatan oleh mata, Paulus tahu bahwa ada yang meningkat dari dirinya, bahwa ada yang sedang terus diperbaharui dari dirinya, dan yang diperbaharui itu memang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Damai sejahteranya mungkin, sukacitanya mungkin,
pengharapannya mungkin. Itu gak kelihatan oleh orang-orang lain. Orang bisa tuduh Paulus sedang merosot. Wah, kamu nggak sedang diberkati, pelayanan kamu gagal, buktinya kamu alami semua itu. Semua yang ada di dalam manusia batinianya, Paulus tahu. Justru makin diperbarui, justru makin meningkat. Ini rahasia yang Paulus mau bagi. Lanjut ayat 17-nya. Sebab, Paulus mau katakan begini kesaksiannya, penderitaan ringan yang sekarang ini. Nah, ini penderitaan ringan yang sekarang ini yang kelihatan oleh mata jasmani. Ini yang kelihatan mata jasmani. Paulus ungkapkan ini sebenarnya kalimat iman, saudara. Dia bilang penderitaan dia itu penderitaan ringan. Saudara tahu sebenarnya penderitaan dia ringan atau berat? Kita lompat dulu ya, kita baca 2 Korintus 11. Saya mau baca dengan cepat supaya kita tahu yang dibilang penderitaan ringannya dia kayak apa. 2 Korintus 11 ayat 23 mulai. Ayat 23. Dia bilang saya alami penderitaan ringan. Tapi kalau kita baca ayat ini, wah, kita bilang ini bukan ringan ini. Kita ini nggak ada yang ngalami seperti dia. Saya mau baca dengan cepat. 2 Korintus 3 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali menghalangi kapal karam. Sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudara kalau baca terus, itu semua penderitaannya Paulus. Yang kita semua saya yakin tidak ada yang pernah alami seperti itu. Tapi dia bilang penderitaan ringan. Buat dia itu penderitaan ringan. Nah sekarang kita balik 2 Korintus 4 ayat 17 tadi. Paulus katakan ini justru sebenarnya dia alami penderitaan yang hebat. Nah, dia katakan tadi sebab penderitaan yang sekarang ini artinya dia masih alami, saudara. Bukannya udah selesai, masih alami. Sekarang ini dia masih alami. Kemudian dia katakan apa? Mengerjakan bagi kami. Ya ini yang nggak kelihatan oleh mata. Ini yang nggak kelihatan oleh mata. Ini yang Paulus sadari. Ini yang Paulus percaya. Ini yang Paulus yakini. Apa itu? Yang nggak kelihatan mata oleh mata yang sedang bekerja. Apa itu? Nah, kita baca lanjutnya. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Katakan amin. Justru lewat itu Tuhan izinkan dia tahu itu penderitaan gak enak, bahaya semua isinya. Tapi dia bilang lewat itu justru dia bisa lihat, dia bisa terobos yang gak kelihatan oleh mata. Itu justru sedang mengerjakan bagi kami. Artinya bagi dia dan orang yang ikut dia. Ya, artinya penderitaannya bukan cuma dia sendiri. Yang ikut dia juga menderita. Tapi mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal itu dia bilang itu lebih dari segala-galanya. Dia bilang apa? Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Katakan amin. Itu yang Paulus lihat. Makanya dia nggak jadi tawar hati, saudara. Paulus sadar dan dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Yaitu bahwa dia bisa melihat di balik semua penderitaan yang kelihatan oleh mata, yang mungkin hari ini sedang kita alami, ada kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar dari penderitaan yang kelihatan oleh mata. Paulus mau kita sampai
ke level seperti itu. Dan itu hanya bisa kalau kita bisa menggunakan mata rohani kita. Inilah kesadaran Paulus yang membuat dia tetap semangat, yang membuat dia tetap kuat, yang membuat dia tidak tawar hati, yang membuat dia bisa finishing well, menyelesaikan pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Amin. 2 Timotius 4 ayat 7. Seringkali masalahnya kesadaran kita ini, apalagi sekarang kita sedang alami, hanya terbatas kepada menyadari apa yang sedang terjadi, menyadari apa yang sedang kelihatan oleh mata, sehingga pada akhirnya kita kecewa, akhirnya kita tawar hati. Kok begini Tuhan? Tadi Paulus bilang bahaya dari semuanya dah. Sampai dia bilang dari sahabat-sahabat palsu, dari semua orang yang harusnya dia percaya ternyata bahaya semua buat dia. Sehingga kalau kita tidak bisa mengalami seperti yang Paulus alami, kita tidak akan mampu melihat yang tidak kelihatan. Kita tidak akan mampu menyadari adanya akan hal yang Tuhan sediakan buat kita. Kesadaran kita jadi seperti terperangkap kepada hal-hal yang bisa kita lihat. Saya udah bilang tadi, ini masalah terbesar. Ini masalah serius. Karena ujungnya itu bisa jadi apa, saudara? Setelah tawar hati, kecewa, marah, pahit hati, ujungnya bisa murtad. Amin. Nah, lanjut ayat 18-nya. Ayat 18-nya sekarang. Ini yang Paulus mau bagikan sebagai kuncinya. Hari ini kita terima sebagai hadiah ulang tahun. Ya, kunci supaya kita bisa melihat yang tidak kelihatan itu. Paulus bilang ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Katakan amin. Terjemahan lain katakan, kami tidak terperangkap dengan yang kelihatan. Sebab kami tidak memperhatikan atau tidak terperangkap dengan yang kelihatan. Saudara, yang kelihatan hari ini, boleh itu kelihatan. Itu real. Tapi itu tidak membatasi kita. Tidak menghentikan kita. Tidak membuat kita tawar hati. Makanya Paulus bilang, jangan perhatiin itu. Amin. Jangan terperangkap dengan itu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Fokus kita hari ini justru harus kepada yang tidak kelihatan. Apa itu tadi? Ayat 17 tadi Paulus sudah bilang, kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan di balik ini semua. Amin. Dan kemudian Paulus berkata apa? Karena apa? Ini kesimpulannya Paulus. Karena yang tidak kelihatan itu adalah sementara, fana. Yang tidak kelihatan ini bisa tahan berapa lama? Yang kelihatan ini tahan berapa lama sih? Itu sementara. Setahun, 2 tahun, itu nggak ada artinya dibanding dengan kekekalan yang Tuhan sediakan. Amin. Paulus bilang itu sementara, itu pendek waktunya. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan itu kita akan terus hidup dalam kekekalan. Kekal itu artinya ya selama-lamanya. Nah, inilah kesaksian Paulus yang membuat dia kuat dan bisa melewati semua sampai dia finishing well. Amin. Bahkan dia begitu yakin ketika dia mau selesai dari yang kelihatan. Artinya dia mau meninggal, dia mau selesai dari yang sementara. Dia begitu yakin bahwa kekekalan yang dia akan masuk adalah kekekalan yang mulia. Amin. Dan dia akan terima upah dan mahkota. Mahkota kebenaran dia akan terima. Dia begitu yakin. Nah, inilah rahasia Rasul Paulus. Di tengah semua krisis hebat yang harus dia alami dalam hidup dan pelayanannya, yang membuat semua orang melihat dia sebagai orang yang merosot secara lahir dia, makin buruk keadaannya, orang boleh nilai apapun tentang dia, ya. Kalau semuanya itu sampai puasa karena terpaksa, nggak punya makan, nggak bisa tidur, ini orang gagal ini.
Orang akan nilai ini orang gagal. Kemanapun ketemu bahaya, ini orang sial. Ya, naik kapal pun karam. Dimanapun ngalami hal yang tidak enak. Ini orang yang tidak diberkati Tuhan. Orang boleh nilai seperti itu. Tapi dia bilang, manusia batinia saya dibaharui. Dan saya lihat kemuliaan kekal itu akan jadi saya terima. Amin. Paulus tidak jadi tawar hati. Dia nggak marah kepada siapapun. Dia tetap semangat. Dia tetap sukacita. Dia tetap punya kekuatan. Dia tetap punya shalom, damai sejahtera. Kalau kita kehilangan itu, sukacita, shalom, damai sejahtera, kasih, pasti gagal kita. Pasti gagal. Karena apa? Karena di saat-saat semua itu terjadi, justru dia memfungsikan mata rohaninya yang menjadi satu kekuatan dahsyat dari dalam dia keluar. Dia bisa moving forward, dia bisa terus maju, dan dia bisa terus bertumbuh, menghasilkan buah dalam pelayanannya. Bahkan dia dipakai luar biasa sampai ke seluruh Asia, Eropa. Bahkan dia tulis 2/3 perjanjian baru. Di tengah apa? Dia tulis dalam penjara, dia tulis dalam keadaan kelaparan, dia tulis dalam keadaan dia dikejar-kejar, dia tulis dalam keadaan dia besoknya mau dirajam. Dia alami semua. Yang kelihatan oleh mata hancur semua. Tapi dia bisa melihat dengan mata rohani. Nah, ini jadi modal kita hari ini, saudara. Saudara kalau bisa punya kesadaran seperti Paulus. Hari ini apapun yang terpuruk yang kelihatan oleh mata kita, itu tidak menentukan nilai kekekalan kita. Amin. Amin. Karena justru kalau saat-saat ini kita hanya gunakan mata jasmani kita, udahlah. Karena mata jasmani hanya melihat cenderung ke arah yang merosot. Mata jasmani kita selalu melihat itu. Tubuh kita kan, ekonomi kita kan, keuangan kita kan, semuanya kelihatan makin merosot. Dan kalau itu didiamkan terus, dinikmati terus, kita bisa terperangkap oleh tipu daya iblis. Kita kemudian hanya akan sadar bahwa keadaan makin buruk, penyakit makin bahaya, keuangan makin parah, kita nggak bisa buat apa-apa, makin terpuruk. Semua seperti kemudian kita terpaku dan cuma bisa melihat sepertinya semua selesai, habis saya. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Jadi kalau kita hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang kelihatan oleh mata jasmani kita, maka kita gampang kecewa, gampang tawar hati. Karena apa? Karena semuanya cenderung makin rusak. Siapa yang nggak rusak hari ini? Ada yang rusak fisiknya, ada yang rusak ekonominya, semua ada. Ada yang stabil mungkin, tapi sedikit sekali yang naik. Dan hari ini, di hari ulang tahun kita, di hari yang spesial, kita mau ambil keputusan untuk menggunakan mata rohani kita, untuk melihat yang tidak kelihatan. Kita mau fokus kepada yang tidak kelihatan, supaya kita bisa lihat yang Tuhan sediakan di balik dunia materi ini, di balik dunia fisik ini, yang begitu mengerikan ini. Tuhan sediakan yang dahsyat buat kita. Amin. Nah, saya mau lanjut. Sebenarnya situasi sekarang ini, saya mau katakan bahwa ini situasi darurat. Ini situasi genting dari iman orang percaya. Ini situasi genting dari iman orang percaya. Bahkan ibadah seperti ini pun orang udah mulai tawar. Ya kan? Oh, ibadahnya begini, lewat Zoom. Udah mulai tawar, genting hari ini iman orang-orang percaya. Karena kalau kita makanya kalau kita nggak bisa menerobos, kita akan terperangkap oleh tipu daya iblis. Bahkan kita mau ibadah yang offline pun kita bingung. Muncul lagi berita nyanyi itu bisa fatal. Muncul lagi berita kumpul lama-lama ibadah cuma boleh setengah jam, 1 jam. Ini sebuah saya bilang tipu daya iblis. Kita harus bisa melihat yang Tuhan sediakan. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, tapi kita sulit percaya dengan hal yang tidak kelihatan.
Ada banyak anak-anak Tuhan yang hari ini semakin kurang sadar kehadiran Tuhan. Ibadah seperti ini dianggap Tuhan yang nggak hadir. Karena musiknya kurang lengkap. Karena kurang tidak ada di gedung gereja. Dan banyak orang hari ini teriak, mana Tuhan, mana Tuhan. Kehadiran kuasa Tuhan, kehadiran janji Tuhan, kehadiran anugerah Tuhan, ini makin sulit diyakini oleh orang percaya. Karena apa? Karena semua itu nggak kelihatan. Ketutup oleh yang kelihatan. Pandemi, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Tapi kalau kita bisa percaya tentang krisis itu, yang virus itu yang nggak kelihatan, kita harus bisa lebih percaya. Kita bisa lihat Tuhan. Amin. Makanya Paulus kemudian simpulkan dalam ayat selanjutnya. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 7. Paulus simpulkan di ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Paulus berkata begini. Setelah dia sampaikan yang tadi. Paulus bilang, sebab hidup kami, hidup saudara dan saya. Amin. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Hidup kami lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Haleluya. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kesimpulannya bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, harusnya ini jadi trademark orang percaya. Amin. Hari-hari ini kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya Paulus tidak jadi tawar hati dengan apa yang kelihatan di dalam oleh dirinya, dengan penderitaan yang harus dia alami. Nah, Paulus mau ingatkan supaya kita jangan terperangkap dengan apa yang terlihat oleh mata. Karena yang terlihat itu tidak kekal. Yang terlihat itu bisa berubah dan pasti berubah. Pasti akan berubah. Jangan-jangan besok sudah lewat masalah kita. Jangan-jangan besok udah nggak ada itu virus. Makanya Paulus katakan jangan buru-buru tawar hati. Jangan buru-buru kecewa sama Tuhan. Apalagi sampai tinggalkan iman. Tinggalkan Tuhan. Bagian kita hari ini adalah terus melatih. Terus membangun kesadaran akan perkara ilahi yang memang tidak terlihat. Memang mungkin janji Tuhan itu belum kelihatan. Belum jadi kenyataan. Tapi sadari janji Tuhan itu ada. Dan pasti ada. Amin. Abraham, dia nggak lihat tanah yang Tuhan janjikan. Tapi dia bisa melihat ke sana. Sehingga ketika dia berdiri di tanah yang kelihatannya memang subur, berlimpah susu dan madu, dia bilang ini bukan. Dia mau yang itu, yang nggak kelihatan. Amin. Jangan cuma sadar akan krisis. Jangan cuma sadar akan COVID-19. Tapi sadarlah bahwa Tuhan itu ada. Amin. Sadarlah bahwa kasih karunia Tuhan tetap ada. Sadarlah bahwa anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan tetap ada. Amin. Apalagi buat kita. Buat jemaat Amazing Grace. Nah, ini penting. Karena semua itu akan membantu kita, saudara. Kalau kita punya kesadaran ini, akan membantu kita lewati keadaan sulit ini. Keadaan sulit ini bukannya hilang, tapi kita bisa melewati. Amin. Makanya, memang sistem dunia hari ini menuntut bukti yang kelihatan. Dan kita ada di sistem yang seperti itu. Sehingga seringkali yang belum terlihat, itu sulit untuk diterima. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita ini orang percaya harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes 15 ayat 19 tegaskan. Yohanes 15 ayat 19, kita bukan lagi dari dunia ini. Karena Tuhan Yesus telah memilih atau mengambil kita dari dunia. Kita bukan. Kita sudah diambil dari dunia. Makanya kemudian ayatnya berkata, maka dunia membenci. Tadi saya sudah katakan bahwa
Semua yang eksis itu tidak harus terlihat, termasuk virus. Virus nggak kelihatan, tapi kita nggak tuntut dulu mana virusnya, kita baru mau pakai masker. Kita nggak tuntut dulu mana virusnya, kita baru pakai hand sanitizer. Tapi kalau kita percaya kita percaya virus itu ada dan sedang mewabah. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa percaya bahwa eksistensi Tuhan itu ada? Seringkali kita tuntut, dan yang kita tuntut itu apa? Yang kelihatan, berkat, kesembuhan, mujizat. Kalau Tuhan ada, yuk berkati saya. Yuk buat mujizat, yuk sembuhkan saya. Padahal yang Tuhan sediakan nggak tentang itu. Itu bisa, tapi itu tanda kehadiran Tuhan. Yang Tuhan sediakan, sekali lagi Paulus bilang apa? Kemuliaan kekal. Bukannya kesembuhan, bukannya berkat, mujizat. Itu adalah tanda yang menyertai kalau kita percaya. Amin. Kita percaya tanda itu akan jadi kok. Bukan kita tolak berkat, tolak mujizat. Tapi yang Tuhan sediakan sebenarnya, Paulus bilang, kemuliaan kekal. Amin. Nah, sebagai orang percaya yang diperbaharui oleh kebenaran, sekalipun Tuhan gak lihat, kita tidak tuntut apapun dari Dia. Amin. Sekalipun Tuhan tidak terlihat, kita tidak akan tuntut apapun dari Dia. Dan itu tanda orang beriman. Itu tanda orang percaya. Itu tanda bahwa Dia ada dan Dia berdaulat atas hidup kita. Kalau kita hari ini masih tuntut dengan berkat mujizat, sebenarnya kita sedang bilang, kalau kamu ada, buat ini. Kalau kamu nggak buat ini, kamu nggak ada. Itu berdosa, saudara. Amin. Makanya Paulus katakan, fokus pada Tuhan. Fokus pada yang tidak kelihatan. Fokus pada kerajaan sorga. Maka kita akan bisa lihat yang tidak kelihatan. Selanjutnya ayat 8 dan 9-nya, 2 Korintus 5 tadi, ya, Paulus bilang gini, ya, ayat 7-nya tadi, orang percaya, kita tidak melihat, tapi kita karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 8-nya, tetapi hati kami tabah. Amin. Hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, kalau kita baca terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, katakan, kami tidak takut. Bahkan kami rela mati. Sebab ketika kami mati, kami akan berada bersama Tuhan. Kalau kami hidup, kami tabah. Amin. Kalau kami hidup, kami tetap semangat. Tetapi kalaupun kami harus mati, kami rela. Karena ketika kami mati, kami akan bersama dengan Engkau. Itu ayatnya katakan gitu. Nah, kalau kita memiliki kesadaran seperti ini, maka Paulus katakan justru kita nggak boleh diam. Merenungi nasib. Paulus bilang justru nggak boleh. Justru harus bekerja. Justru harus berusaha. Nah, ayat 9-nya dia bilang, sebab itu karena kita belum mati, karena kita hidup, karena kita harus menghadapi semua tantangan, pergumulan, masalah, sebab itu juga kami berusaha. Bukan dia merenungi nasib, berusaha. FAYH-nya katakan bahwa apapun yang kami lakukan selalu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Itu namanya berusaha. Apapun yang kami lakukan bertujuan untuk menyenangkan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 9 di FAYH-nya. Kemudian dia katakan, baik kami diam di dalam tubuh ini, artinya baik ketika hidup di dunia ini dengan tubuh jasmani, baik kami diam di dalam tubuh ini, kita masih hidup di dunia ini, maupun kami diam di luarnya, artinya maupun ketika sudah mati, ya, sudah menggunakan tubuh sorgawi, tubuh kebangkitan, kita berusaha supaya apa? Ini tujuannya, kita berkenan kepada Allah. Amin. Tujuannya, ujungnya adalah kita dapat perkenanan Tuhan. Amin.
Jadi ketika kita hidup, kita tabah, kita terus berusaha senangkan Tuhan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kita harus mengalami penderitaan ringan, kita harus terus menyenangkan Tuhan, terus bekerja, terus berusaha, bukan merenungi nasib. Supaya ketika kita selesai, kita keluar dari dunia ini, kita tahu kita dapat perkenanan Tuhan. Amin. Makanya ayat ke-10-nya, ayat kunci kita, ya, ayat visi yang Tuhan beri, 2 Korintus 5 ayat 10. Harusnya kita semua sudah hafal. Perkenanan itu sangat penting, Paulus bilang. Karena apa perkenanan itu sangat penting? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Menghadap tahta pengadilan Kristus tanpa dapat perkenanan Tuhan. Itu artinya kita gagal, saudara. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kita ini yang patut kita terima adalah upah dan mahkota, bukan yang lain. Tujuan kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita terima itu sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Jadi yang kita kerjakan ketika kita masih di dunia ini akan menentukan kekekalan kita. Amin. Amin. Nah, makanya sangat penting yang kita berdoa minta sama Tuhan supaya lewat Roh Kudus-Nya Dia bukakan mata rohani kita, Dia bukakan selubung itu, sehingga justru dalam keadaan-keadaan seperti ini, dalam masa penderitaan ringan dalam tanda petik, kita justru bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Kita bisa melihat kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Abraham bisa lihat loh, padahal dia belum nyampe. Sampai hari ini pun belum nyampe. Dia sedang menanti-nantikan. Yang kita menjadi generasi penuntasnya. Dia bisa lihat sorga. Bisa gak kita lihat sorga yang tanah perjanjian yang Tuhan sediakan? Yang turun dari langit. Kalau kita bisa, maka kita akan terus maju, saudara. Kita akan, GBI Bahasa Inggris akan terus maju. Terus moving forward. Terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tidak jadi generasi tawar hati. Ini bisa generasi tawar hati muncul karena COVID, pandemi. Tapi kita menjadi generasi yang yakin bahwa ada kemuliaan kekal yang indah, yang begitu abadi, yang Tuhan sediakan. Dan Roh Kudus hari-hari ini sedang membuka dan menerangi mata rohani kita lewat firman yang Tuhan beri. Amin. Lewat firman, saudara. Firman itu diterangi oleh Roh Kudus dan dia jadi rema. Dan rema itu membuka mata rohani kita sehingga kita bisa lihat perkara-perkara ilahi yang ada di balik semua masalah. Amin. Dan seperti Petrus juga bilang, 2 Petrus 1 ayat 19. Petrus bilang, firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hati. Amin. Hari-hari ini sedang gelap, saudara. Dan kita perlu firman Tuhan yang akan jadi pelita yang bercahaya. Dan di tempat gelap itu, firman akan menuntun kita sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar. Amin. Jadi kita hari-hari ini bukan lagi berdoa supaya masalah itu jadi tidak ada. Karena masalah pasti ada, saudara. Gak bisa. Tapi kita berdoa supaya Tuhan bukakan mata rohani kita, supaya kita bisa melihat hal-hal besar yang Tuhan sediakan di balik masalah ini. Amin. Saya mau bilang masalah COVID adalah masalah ringan. Amin. Sama seperti penderitaan ringan. Supaya kita tidak jadi tawar hati. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh kehilangan akan hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita. Yang Tuhan sediakan hari ini untuk mengatasi COVID, sukacita, damai sejahtera, dan kasih. Amin. Karena itu sesungguhnya kekuatan yang Tuhan beri untuk kita bisa menanggung semua masalah dari yang kita lihat hari ini. Contoh seperti Daud menghadapi Goliat. Ketika semua orang Israel takut, Daud tidak menjadi takut. Sekalipun mata jasmaninya lihat Goliat itu begitu gede, begitu besar. Tapi mata rohaninya melihat Allah jauh lebih besar daripada Goliat.
Beda dengan Raja Saul. Pada saat itu, dia ketakutan. Karena dia hanya lihat dengan mata jasmani. Bahwa Goliat memang besar. Dan dia nggak bisa melihat dengan mata rohaninya. Ada Tuhan yang lebih besar. Itu perbedaan Daud dan Saul. Saul tidak punya kesadaran akan kehadiran Tuhan. Saul tidak punya kesadaran akan penyertaan Tuhan. Sedangkan Daud dia punya kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Hubungan yang dia bangun dengan Tuhan setiap waktu. Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat dia bisa melihat dengan mata rohaninya. Dan pengalaman pribadi itu lewat keadaan-keadaan penderitaan juga. Ketika dia harus melawan singa dan beruang yang mau memangsa kambing dombanya. Tapi dia lihat ketika dia mengalami pengalaman itu, dia lihat Tuhan menyertai dan memberi kemenangan. Sehingga ketika dia lihat Daud, lambang masalah yang menekan, mempermalukan, melecehkan, dia lihat Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Begitu juga dengan kisah 12 pengintai yang diutus Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. 10 pengintai melaporkan dengan apa yang dilihat mata jasmani. Mereka bilang, oh tanahnya memang subur, berlimpah susu dan madu. Tapi mata mereka lihat di sana banyak musuh. Banyak orang-orang besar, raksasa. Dan orang itu siap menghancurkan mereka. Siap menerkam, menelan mereka. Dan mereka laporkan itu. Mereka laporkan fakta. Bukan bohong. Tapi ada 2 pengintai. Yang satu muda banget, yang satu tua banget. Namanya Yosua dan Kaleb. Mereka juga laporkan yang sama. Sama laporannya, persis sama. Apa yang dilihat oleh mata jasmani mereka. Mereka nggak rekayasa. Tetapi setelah melaporkan itu, mereka kasih catatan. Bahwa mata rohani mereka lihat, ada janji Tuhan. Amin. Bahwa tanah itu adalah Tuhan berikan buat mereka. Kadang dia bilang kalau Tuhan berikan, Tuhan janji, pasti Tuhan sertai. Dan kalaupun dia harus lawan raksasa-raksasa itu, kemenangan pasti dia terima. Itu bedanya. Karena 2 ini bisa melihat dengan mata rohani. Bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada orang-orang besar di sana. Daripada raksasa. Amin. Kita harus bisa seperti ini. Mungkin dibilang, oh Kaleb kamu udah ketuaan lah, kamu ngelantur. Oh Yosua kamu terlalu kecil lah, kamu belum ngerti. Tapi justru mereka berdua lah yang bisa masuk ke tanah perjanjian pada akhirnya. Amin. Saudara, hari ini orang mau nilai, oh kamu terlalu fanatik. Terserah. Tapi kita punya mata rohani kita yang bisa melihat Tuhan yang besar. Amin. Nah inilah pesan Tuhan, saudara. Buat kita di ulang tahun GBI Amazing Grace yang kena. Mungkin hari ini ada di antara kita pelayan Tuhan atau jemaat yang pesimis. Tapi saya berdoa hari-hari ini kita tetap percaya Tuhan, tetap percaya janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, dan kita bisa melihat Dia. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang optimis. Kita jadi gereja Tuhan yang optimis. Saya percaya Tuhan ada di pihak kita. Ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan, yang jauh lebih besar dari penderitaan ringan yang sekarang ini. Kita tetap bersuka cita. Kita tidak tawar hati. Amin. Kita benar-benar minta Roh Kudus bukakan mata rohani kita. Kita bersuka cita karena kita tahu masalah kita lebih ringan daripada yang Tuhan sediakan. Amin. Nah, saya mau sampaikan beberapa ayat. Kita buka Ibrani 11 ayat 3. Saya mau tutup, kita buka beberapa ayat, Ibrani 11 ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa perkara-perkara rohani itu lebih dahsyat daripada perkara jasmani. Ibrani 11 ayat 3. Berkata begini, karena iman. Nah ini kata kuncinya saudara. Karena apa? Karena iman. Kata kuncinya adalah iman. Karena iman kita mengerti. Amin. Kita hari ini bisa ngerti cuma karena iman, jangan karena lihat. Bahwa alam semesta, nah alam semesta ini kan alam yang kelihatan, alam fisik.
Alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Oleh firman Tuhan. Yang tidak kelihatan. Firman Tuhan tidak kelihatan, saudara. Jadi yang kelihatan, alam semesta, itu muncul karena yang tidak kelihatan. Karena firman. Amin. Haleluya. Sudah bisa dengar suara saya? Si Tuhan. Sudah bisa dengar suara saya? Amin. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta ya telah dijadikan oleh firman Allah. Ya, yang kelihatan dijadikan oleh yang tidak kelihatan. Sehingga apa? Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wow, ini dahsyat, saudara. Apa yang kita lihat telah terjadi, sudah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini memakai kata karena. Sehingga. Ini maksud saya, ini tidak memakai kata karena, tetapi memakai kata sehingga. Artinya adalah ini adalah hasil, ini adalah output, ini bukan sebab. Artinya apa yang terlihat justru ditentukan oleh apa yang tidak terlihat. Apa yang terlihat ditentukan oleh apa yang tidak terlihat. Makanya kalau kita tidak punya kesadaran akan hal-hal rohani yang tidak terlihat, sebenarnya kita akan rugi. Kita akan rugi besar. Karena apa? Karena yang tidak terlihat itu justru, yang tidak terlihat justru menentukan apa yang akan kelihatan di depan mata kita. Yang tidak terlihat justru akan menentukan apa yang akan terjadi buat kita. Nah, ini bagian kita. Sadari bahwa Tuhan mampu, bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan mau membawa kita keluar. Dan kita tidak jadi terperangkap. Amin. Nah, ayat yang terakhir, Efesus 1, ayat 18. Efesus 1, ayat 18. Dan saya mau baca mulai dari ayat 15 ya. Efesus 1, ayat 18. Saya baca dari ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu akan dalam doaku. Ya, ini Paulus katakan, ayat 17. Dan meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini yang pertama Paulus doa. Dia minta kepada Tuhan. Paulus minta yang pertama adalah yang akan membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Hanya roh Allah yang tahu kehendak Allah. Jadi roh hikmat dan wahyu itu adalah Roh Kudus. Paulus minta supaya kita diberikan itu. Roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa kenal Allah dengan benar. Melihat Tuhan bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Nah, kemudian ayat 18. Ini yang kedua. Dan supaya ia, Tuhan, menjadikan mata hatimu terang. Doa Paulus yang kedua, dia bilang, dia minta Tuhan jadikan mata hati kita terang. Mata hati itu memakai kata the eyes of understanding. Dan mata hati ini adalah mata rohani. Ini hanya bisa terang sehingga kita bisa lihat yang tidak kelihatan, Tuhan yang buat. Minta itu, saudara. Agar kamu mengerti. Mengerti ini artinya melihat, memahami, menyadari, dan percaya. Berarti ada banyak orang yang Paulus lihat mata hatinya gelap atau buta. Sehingga tidak bisa mengerti, tidak bisa sadar. Mengerti apa? Supaya agar kamu mengerti apa yang harus kita ngerti, saudara, dengan mata rohani kita. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Itu yang kita hari ini harus mengerti. Mengerti akan pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan. The hope of his calling. King James Version katakan the hope of his calling. Kita semua dipanggil, kita harus tahu pengharapan apa sih kita dipanggil. Ini penting. Paulus bilang ini harus mengerti sampai paham.
Karena banyak orang nggak sadar pelayanan sih pelayanan, tapi tidak ngerti pengharapan apa yang terkandung ketika Tuhan panggil. Yaitu, apa katanya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. The riches of glory, King James Version katakan. Betapa kayanya kemuliaan. Saudara, Tuhan hari-hari ini justru mau kita melihat betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan. Betapa kemuliaan kekal itu begitu nyata Tuhan sediakan. Jadi dengan dibukanya mata rohani kita, mata pengertian itu, kita bisa lihat betapa kayanya kemuliaan yang sudah Tuhan tentukan buat kita. Jadi kalau kita sadari ini, kita tidak akan ngeluh, saudara. Kita tidak akan jadi tawar hati. Lanjut ayat 19. Dan yang kedua, yang pertama tadi, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan buat kita, dan yang kedua, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ada power. Amin. Tadi yang pertama bicara tentang kemuliaan, authority, yang kedua bicara tentang kuasa, power. Ada kuasa yang hebat. Dan kuasa yang hebat itu sesuai dengan kekuatan kuasanya. The exceeding greatness of His power. King James Version katakan itu. Tuhan mau kita sadarin. Kita sadari ada kuasa yang begitu hebat, begitu dahsyat, yang Tuhan sediakan buat kita yang bisa melihat yang tidak kelihatan. Dan kuasa itu sama dengan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan akan berikan kuasanya, kuasa Dia jadi kuasa yang diberikan buat kita. Amin. Jadi selama kita punya mata rohani yang baik, selama kita bisa melihat yang tidak kelihatan, kita tidak akan terganggu dengan mata jasmani kita lihat. Nah, inilah firman yang Tuhan kasih. Ini dahsyat, saudara. Dan saya mau tutup dengan ilustrasi. Ya, ada satu ilustrasi. Saya mau tutup 5 menit ilustrasi. Di Afrika ada seekor rusa liar di Afrika yang terkenal, saudara. Namanya wild antelope. Rusa ini luar biasa. Dia banyak dicari pemburu karena harganya sangat mahal. Dan kelebihan rusa ini adalah walaupun dia rusanya nggak tinggi-tinggi amat, ya sekitar maksimal 1 meter tingginya rusa ini, dia bisa melompat. Dia melompat bisa tinggi sampai 3 meter, dan dia bisa lompati sungai sampai dengan 9 meter. Ini rusa yang luar biasa. Jadi walaupun rusa ini ditangkap, dia mudah ditangkap, tetapi setiap kali dikerangkeng, dia bisa lompat keluar. Dia bisa lompat 3 meter. Dia bisa lompat sejauh 9 meter. Dia selalu kabur. Karena dia bisa lompat tinggi. Nah, para pemburu ini kewalahan. Dan berpikir bagaimana caranya kalau rusa ini saya tangkap dan dia nggak kabur dari kerangkeng. Mau bikin kerangkeng tinggi 2 meter, 3 meter, dia lompat, saudara. Sampai akhirnya para pemburu ini menemukan rahasianya. Dan kemudian rahasianya mereka temukan dan ditangkap tidak lagi di kerangkeng dengan kandang dari kawat atau pagar yang transparan. Yang bisa kelihatan oleh si rusa alam yang ada di luar kerangkeng. Walaupun pagar kawat itu tinggi, tapi transparan. Nah, setiap kali dengan kerangkeng seperti ini, rusanya bisa kabur. Nah, akhirnya si pemburu ganti kerangkengnya, dia pakai kerangkeng kayu. Kayu yang solid. Dan tingginya pun tidak perlu tinggi-tinggi. Kalau rusanya 1 meter, kerangkeng kayunya itu, kayu solid itu 1 pun tingginya cuma 1,5 meter, rusanya nggak lompat. Nah, ini kemudian terbukti rusanya itu diam dan tidak kabur kemana-mana. Nah, ternyata apa rahasianya, saudara? Rahasianya kenapa rusa ini tidak lompati kayu? Haleluya, haleluya. Saya selesaikan ya. Nah, kenapa ternyata rusa ini tidak kabur dari kerangkeng kayu itu, padahal punya kemampuan lompat tinggi? Padahal kerangkengnya cuma 1,5 meter. Ternyata rahasianya itu tidak berani lompat, karena dia nggak bisa lihat dunia di balik kayu itu, dunia di balik pagar kayu itu.
Dia berpikir, oh jangan-jangan di sana itu jurang. Dia berpikir kalau dia lompat nanti dia jatuh mati. Makanya dia nggak berani lompat. Beda kalau pakai kerangkeng kawat yang kelihatan. Dia tahu di sana aman, dia lompat tinggi dan dia kabur. Nah, ilustrasi ini mau menggambarkan begini. Kemampuan hebat si rusa itu dia tidak bisa gunakan karena pandangannya terhalang oleh kayu dan dia tidak bisa melihat di balik kayu itu. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Jadi iblis, saya ulangi, iblis sedang menipu kita sehingga kita dibuat jadi lupa bahwa sesungguhnya ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang dahsyat dalam diri kita yang bisa menerobos keluar dari masalah ini. Dan karena kita nggak bisa lihat di balik daripada yang kelihatan ini, kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi bukan karena Tuhan ambil kekuatannya, bukan karena Tuhan tidak beri kasih karunia-Nya, tapi kita tidak bisa melihat yang tidak kelihatan, sehingga kita takut, kita terpuruk, kita terperangkap, kita tawar hati, dan kita jadi kecewa. Ini firman yang Tuhan taruh di hati saya. Dan kita hari-hari ini, saya percaya Tuhan akan membukakan mata rohani kita, sehingga kita bisa lihat yang tidak kelihatan.